Krisis 2030, istilah yang makin sering kalian dengar di TikTok, berita, sampai video-video konspirasi. Tapi ini bukan sekadar isu viral. Ini soal arah dunia yang lagi belok, cepat, sunyi, dan gak semua orang sadar. Kalian mungkin udah denger tentang ekonomi global yang makin rapuh, tentang utang negara yang numpuk, tentang inflasi yang diam-diam nguras isi dapur, dan tentang AI yang pelan-pelan ngambil alih kerjaan manusia. Semua itu bukan teori, itu realita yang sedang bergerak. Dan istilah krisis 2030 bukan ramalan, tapi peringatan bahwa sebelum tahun itu tiba, kita bakal menghadapi gelombang besar. Krisis keuangan, kekacauan geopolitik, dan revolusi teknologi yang bisa bikin manusia kehilangan arah. Di video ini, kita nggak cuma bahas masalahnya, kita akan masuk ke inti. Gimana dunia berubah dan gimana cara bertahan. Di tengah sistem yang nggak bisa lagi dipercaya, ekonomi dunia udah mulai pincang. Bukan cuma karena pandemi kemarin, tapi karena utang yang sekarang numpuk kayak gunung es. Amerika Serikat aja, utang nasionalnya udah tembus puluhan triliun dolar. Dan itu jauh lebih besar dari total ekonomi negaranya sendiri. Bayangin kalau bunga utangnya naik, siapa yang bisa tahan? Dan masalahnya bukan cuma Amerika. Seluruh dunia, dari negara maju sampai berkembang, lagi balapan gali lubang hutang sendiri. Beberapa ekonom udah bilang, kalau tren ini nggak direm, kita bukan cuma masuk resesi, kita bisa masuk krisis keuangan global yang jauh lebih brutal dari 2008. Tapi itu baru permukaan. Karena di balik itu ada perang diam-diam, perang mata uang. Negara-negara seperti Cina, Rusia, India mulai ninggalin dolar sebagai senjata utama perdagangan. Mereka bangun aliansi baru, mulai transaksi pakai mata uang sendiri. BRICS bahkan udah ngobrolin bikin mata uang bersama. Ini bukan teori, ini dedolarisasi. Kalau tren ini jalan terus, dolar bisa kehilangan pijakan globalnya. Dan itu artinya guncangan di pasar bisa makin liar. Nilai tukar bisa ambruk, panik bisa merembet kemana-mana. Di saat yang sama peta geopolitik berubah drastis. Dunia nggak lagi bipolar. Rivalitas antara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia makin panas. Ukraina baru permulaan. Asia Timur udah kayak sumbu pendek. Tapi yang bikin beda sekarang teknologinya. Perang nggak lagi cuma soal tank dan misil. Sekarang ada drone, AI militer, senjata otomatis. Negara kecil pun bisa nyerang balik kalau mereka pegang kode. Dan jangan lupakan, revolusi digital udah makin gila. Dari 5G ke 6G, dari cloud ke big data, dari cash ke crypto dan CBDC, segalanya terhubung, cepat, otomatis, tanpa batas. Tapi semakin terhubung, dunia juga jadi makin rapuh. Satu glitch bisa bikin sistem runtuh. Satu krisis bisa menjalar kayak virus ke semua negara. Kita nggak cuma hidup di era perubahan, kita hidup di tengah perubahan era itu sendiri. AI bukan lagi masa depan, dia udah ada di sini. Sekarang, kalian mungkin belum sadar sepenuhnya. Tapi saat kalian scroll TikTok, klik rekomendasi YouTube, bahkan pas pesen ojol atau cari jalan tercepat di Google Maps, itu semua kerja AI. Ia nggak tidur, nggak capek, nggak minta gaji. Tiap data yang kita kasih kepada dia belajar. Dan yang paling ngeri, kita yang ngajarin dia untuk jadi lebih pintar dari kita. Di balik layar, dunia berubah. Dan manusia yang nggak siap bakal kegulung pelan-pelan. McKinsey bilang, sampai tahun 2030, 30-40% jam kerja manusia bisa diambil alih AI. Gila? Ngeri? Itu kenyataan. Dan yang paling rentan itu yang kerjaannya berulang. Input data, admin, operator, customer service standar, semua yang bisa dijadikan algoritma bakal jadi korban pertama. Bukan karena mereka nggak penting, tapi karena sistem kerja modern lebih milih kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Dan mesin menang di semua itu. Tapi ini bukan cuma cerita suram. Di sisi lain, AI juga ciptakan ekosistem kerja baru.
analis data, insinyur AI, konten kreator, desainer prompt, profesi yang dulunya nggak ada, sekarang diburu. Artinya, AI itu bukan musuh, tapi alat. Kalau kalian tahu cara pakainya, kalian bisa naik bareng gelombang. Kalau enggak, ya siap-siap tenggelam. Kuncinya cuma satu, belajar ulang. Karena gelar nggak akan cukup. Yang bertahan adalah mereka yang bisa berpindah cepat. Dari tahu ke bisa, dari bisa ke adaptif. Tapi itu baru AI. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dalam, lebih gila. AGI, Artificial General Intelligence. Ini bukan AI biasa. AGI adalah bentuk kecerdasan buatan yang bisa belajar dan berpikir kayak manusia. Bisa memahami, bisa mengembangkan diri, bisa menyusun strategi sendiri. Nggak cuma ngikutin perintah, tapi bisa paham apa yang dia kerjakan. Kalau AI sekarang cuma ngerti satu tugas, AGI bisa ngerti semua tugas. Dan dalam banyak hal, lebih cepat dari kita. Hari ini, AGI masih di tahap teori. Tapi ingat satu hal, teknologi nggak nunggu kalian siap. Smartphone butuh 10 tahun buat gantiin koran, TV, dan komputer. AI butuh 5 tahun buat gantiin ribuan pekerjaan. AGI bisa lahir lebih cepat dari yang kalian sangka. Dan pas dia datang, sistem lama mungkin nggak relevan lagi. Jadi apa artinya buat kita? Artinya, sistem kerja global bakal makin sempit. Yang nggak adaptif bakal ditinggal. Tapi yang terus belajar, yang ngerti teknologi, yang ngerti manusia, akan selalu punya tempat. Karena sepowerful apapun AI, dia tetap nggak punya satu hal yang cuma manusia punya. Kesadaran, nilai, dan rasa. Jadi hari ini, kalian punya dua pilihan. Lari dan panik tiap baca berita teknologi, atau mulai belajar, eksperimen, dan pakai alat ini buat bertahan di tengah perubahan. Teknologi bukan akhir dari manusia, tapi malas belajar itu mungkin jadi awal kehancurannya. Dunia bisa makin kacau, tapi kita masih bisa siap. Pertanyaannya bukan lagi apakah krisis akan datang, tapi apa yang udah kalian siapkan ketika itu datang. Karena di tengah badai global, yang selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Dan inilah beberapa strategi yang bisa kalian mulai dari sekarang. 1. Berpikir terbalik, inversi. Siapkan diri dari skenario terburuk. Bayangin dulu hal terburuk yang bisa terjadi. Mata uang anjlok, harga bahan pokok naik gila-gilaan, pekerjaan hilang, tagihan numpuk, tabungan habis. Sekarang, tarik mundur. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang supaya itu nggak kejadian? Potong pengeluaran, kurangi gaya hidup yang nggak perlu, tambah tabungan darurat, pelajari skill baru yang bisa dijual cepat dari HP kalian. Inversi adalah cara orang pintar ngelihat masa depan, bukan nunggu krisis datang, tapi mulai dari kemungkinan terburuk, lalu disusun mundur, langkah-langkah pencegahan. 2. Saring informasi. Jangan jadi budak algoritma. Berita hari ini bukan lagi soal kebenaran, tapi siapa yang paling heboh. Kalau kalian konsumsi semua informasi tanpa filter, jiwa kalian bakal dikoyak ketakutan yang gak jelas arah. Jadi saring, baca dari berbagai sumber, bandingkan, lihat siapa yang ngomong dan kenapa mereka ngomong. Kalian butuh tenang, bukan panik, butuh data, bukan drama. Di tengah banjir informasi, yang bisa berpikir jernih adalah mereka yang bisa bertahan. 3. Manfaatkan teknologi. Jadikan AI alat bukan ancaman. AI itu seperti pisau. Bisa buat motong, bisa buat melukai, tergantung siapa yang megang. Mulailah kenalan. Pakai tools AI buat belajar, cari inspirasi, riset, bahkan ngelamar kerja. Kalian bisa pakai AI buat mempercepat kerja, bukan digantikan kerja. Nggak usah langsung jago. Yang penting mulai. Karena teknologi nggak nunggu kalian ngerti, bro. Dia terus jalan. 4. Diversifikasi aset dan kuasai ekonomi digital. Kalau semua uang kalian ada di satu tempat dan tempat itu ambruk, habis. Jadi pecah. Sebagian di aset digital kayak kripto atau e-wallet, sebagian di emas, logam mulia,
atau bahkan properti kecil. Sebagian lagi tetap di cash buat darurat. Tapi ingat, jangan FOMO. Jangan pakai uang makan buat spekulasi. Jangan beli cuma karena influencer ngomong. Pahami dulu, baru masuk. Karena dunia keuangan hari ini itu bukan cuma bank, tapi sistem yang terus berkembang ke arah digital, cepat, dan terdesentralisasi. 5. Kembangkan skill yang nggak bisa diganti mesin. AI bisa hitung, nulis, bikin gambar, tapi dia nggak bisa punya intuisi, empati, dan moral. Itulah kenapa kalian butuh skill yang manusia banget. Kreativitas, problem solving kompleks, riset, storytelling, strategi bisnis. Skill seperti ini sulit banget digantikan karena nggak bisa diprogram. Tapi tetap campur dengan digital literacy. Ngerti cloud, data, IoT, itu bekal kalian supaya nggak ketinggalan zaman. 6. Bangun komunitas, jangan jalan sendiri. Kalau kalian sendirian saat krisis datang, kalian bisa mental breakdown duluan. Tapi kalau kalian punya komunitas, kalian bisa saling bagi info, saling bantu, saling selamatkan. Gabung di forum belajar, grup diskusi, jaringan kreator, komunitas lokal. Jangan malu mulai obrolan. Kadang ide dan solusi lahir dari percakapan kecil. Di era penuh ketidakpastian, jaringan yang kuat bisa jadi pelindung yang paling nyata. Intinya, nggak ada strategi yang sempurna, tapi yang penting, mulai bergerak. Karena kalau kalian nunggu semuanya jelas, kalian udah telat. Mulai dari yang bisa. Hari ini, kita udah bahas banyak hal. Tentang utang global yang meledak, tentang AI yang mengganti pekerjaan, tentang sistem yang terus bergerak. Tapi di balik semua itu, satu hal tetap berlaku. Kalian masih punya kendali atas hidup kalian sendiri. Gak perlu jadi jenius, gak perlu nunggu sempurna. Yang penting, mulai dari sekarang. Belajar hal baru, kurangi gaya hidup boros. Gabung komunitas, latih ketenangan, bukan ketakutan. Pakai teknologi, bukan dikalahkan teknologi. Karena dunia yang akan datang bukan milik yang paling pinter, tapi milik yang paling siap. Kalian mungkin gak bisa ubah ekonomi global, tapi kalian bisa ubah cara kalian menghadapi dunia. Makin cepat kalian sadar, makin banyak waktu buat bersiap. 2030 bukan akhir segalanya, tapi juga bukan tahun biasa. Ini titik balik. Buat kalian yang mulai melangkah hari ini, masa depan bukan sesuatu yang ditakuti, tapi sesuatu yang bisa dikendalikan